Yes. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini weekend, begitu. Bagi sebagian besar orang ini waktunya untuk rehat, tapi kita memutuskan untuk belajar. Nah, itu apresiasi buat kita semuanya. Oh ya, Kak Donald, cara membuat customer puas dan loyal dan menjadikan mereka advokat. Wes, mantap. Ya, tema kita hari ini adalah bagaimana membuat loyalty program. Tapi sebelum nanti pada akhirnya kita membuat loyalty program, kita akan bahas di bagian awal mengapa kita harus membuat loyalty program. Yang sebagian tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman di kolom chat. Yes, bagi teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan saya senang sekali berkesempatan untuk belajar bagaimana memaintain pelanggan. Jadi selama 24 tahun pengalaman di sales dan marketing itu sebagian besar adalah diberikan tugas untuk memaintain pelanggan. Itu dan aktivitas saya saat ini adalah sebagai trainer untuk CRM dan trainer public speaking. Beberapa buku, saat ini ada beberapa buku yang sedang proses penulisan. Dan ada beberapa buku yang sudah selesai ditulis dan dari tahun 17 ya, 2017. Buku yang paling saya sukai itu buku pertama saya, Rumputku Lebih Hijau dari Rumput Tetangga. Ya, gitu. Kemudian disusul di tahun yang sama Jatuh Cinta pada Pendengaran Pertama. Dan ada satu buku yang sedang diselesaikan yaitu Berpacaran dengan Pelanggan. Ini buku tentang CRM. Jadi semua pertanyaan teman-teman di kolom chat itu jawabannya ada di buku berjudul Berpacaran dengan Pelanggan. Nah, nanti kalau sudah selesai dikabari ya. Masih proses penulisan. Nah, doakan segera selesai. Dan beberapa klien yang berkesempatan kita bantu berkaitan dengan penanganan pelanggan, itu ada yang di bidang kosmetik, tadi kan ada beberapa teman-teman dari kosmetik ya. Ini Estetik Rose Rave, ini klinik kecantikan juga dari Jepang. Kalau produk kesehatan ada Kimia Farma, produk pertanian ada Pupuk Kaltim, yang sekarang aktif. Bahkan cat itu ada Pacific Paint, dan seterusnya. Sehingga selama 90 menit ke depan, harapannya saya sharing pengalaman. Saya sharing pengalaman apa yang kita selama ini bantu atau konsultani kepada para klien ini berkaitan dengan penanganan pelanggan. Jadi nanti pertanyaan dari teman-teman, harapan dari teman-teman untuk belajar siang hari ini, itu akan ya dicocokkan dengan pengalaman yang sama, bagaimana Kimia Farma memaintain pelanggannya, bagaimana Basnas memaintain pelanggannya, bagaimana Pacific Paint memaintain para tukang. Nah, itu menjadi contoh kasus yang harapannya nanti teman-teman bisa belajar dari situ. Yes, dan ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung di kelas webinar sebelumnya. Di selama bulan Juni ada 9 kelas, 8 kelas, dan 9 yang siang hari ini. Ada semalam ada kelas CRM juga, lead management, tapi tidak saya masukkan di sini karena belum dimasukkan. Jadi ada ini kelas ke-10 di sebulan terakhir ya. Yes, teman-teman. Kita akan mulai belajar. Hari ini ada 4 hal yang ingin kita pelajari. Ada 4 hal. Yang pertama adalah mengapa kita mesti belajar CRM, mengapa kita mesti implementasi CRM. Yang kedua, kita belajar benefit apa yang kita akan berikan kepada customer kita. Biar bagaimanapun, hal utama yang diinginkan customer adalah benefit. Mengapa dia bertahan, mengapa dia membeli produk kita, mengapa dia jadi loyal, mengapa dia jadi advocate, karena adanya benefit ini. Gitu. Makanya kita akan belajar benefit itu seperti apa. Nah, yang ketiga, kita akan belajar strategi 4R. Nah, tadi pertanyaan teman-teman di kolom chat, itu semuanya masuk di R kedua, yaitu retention. Retention itu membuat pelanggan loyal, yang tadinya beli tetap beli,
tadinya belinya 1.000 jadi 2.000, tadinya belinya 1 juta jadi 2 juta, tadinya facial 2 bulan sekali jadi sebulan 2 kali. Nah, itu R yang ketiga. Kita pelajari di materi ketiga. Dan yang terakhir, sesuai dengan tema kita hari ini, ujung dari semua kegiatan teman-teman, implementasi CRM, membuat benefit, menyusun strategi 4R, ujung-ujungnya adalah itu semua untuk apa? Yaitu untuk diberikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Wah, di Bogor mulai hujan, teman-teman. Nah, dengar ya suara hujan. Depok sebentar lagi hujan berarti. Tadi ada yang teman dari Depok. Ya, sekarang kita akan di pembahasan pertama, saya nggak akan lama, nanti akan lebih lama di pembahasan ke-2, 3, dan 4. Nah, sekilas saja bahwa kita jualan itu selalu hanya kepada 2 tipe customer. Orang yang belum pernah beli produk kita, maka kita akuisisi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara menambah jumlah pelanggan? Berarti kita akuisisi. Kalau misalnya di cabang Bali, tadi Natasha, pelanggannya ada 2.000, bagaimana menambah menjadi 2.500? Berarti akuisisi, harus menambah 500 pelanggan baru, itu akuisisi. Nah, yang kedua, kita jualan kepada pelanggan existing, orang yang sudah jadi pelanggan kita. Nah, yang sudah jadi pelanggan, itu ada 3 opsi. Tadinya belanja 1 juta, tetap 1 juta, itu disebut retention. Di-retain, dipertahankan. 1 juta, tetap 1 juta. Atau opsi yang kedua, tadinya 1 juta, misalnya paket perawatan, tetap jadi 1.500.000. Nah, berarti di upselling. Di upselling. Produk yang sama, tapi belanjanya lebih banyak. Itu upselling. Dan opsi yang ketiga, kepada customer existing, yaitu cross-selling. Cross-selling adalah, kalau sekarang baru membeli layanan facial aja, maka berikutnya memberi layanan facial plus apa misalnya, beli produk krim, beli produk yang lain gitu, maka upselling, cross-selling. Jadi tadinya hanya saya pakai 1 layanan, jadi 2 layanan, 3 layanan, itu cross-selling. Contoh kasus, ya kalau teman-teman di Telkom itu ada yang cuma langganan telepon rumah saja, ada yang langganan telepon rumah plus internet, ada langganan telepon rumah plus internet plus TV. Nah, itu berarti 3P. Nah, ini disebut cross-selling. Itu alasan pertama mengapa kita mesti implementasi CRM. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, ujung tadi yang disampaikan Pak Donald, bagaimana kita menjadikan pelanggan itu jadi advokat, bela-belain produk kita. Kalau misalnya ada orang yang komplain tentang produk kita, bahkan dia belain. Dan dia sudah menjadi partner, membantu bisnis kita. Nah, itu kan sudah di atasnya loyal. Mulai dari suspek itu orang yang kita tengarai, dia kayaknya bisa nih kita tawarkan produk kita. Akhirnya dari suspek yang banyak, kita qualified jadi prospek. Prospek itu yang, oh ini cocok ini kalau ditawarkan facial. Oh ini cocok ini kalau saya tawarkan produk pengencer darah. Ini cocok ini kalau misalnya saya tawarkan krim baru kita. Nah, itu udah jadi prospek. Akhirnya ditawarkan dan akhirnya beli pertama kali, first buyer. Itu initial customer. Nah, mulai dari prospek, akhirnya beli pertama kali, kemudian jadi repeater, itu hanya akan terjadi kalau teman-teman memberikan benefit. Benefit itu kalau orang pertama kali mau beli, berarti benefitnya adalah produknya, harganya ada promo, kemudian ada hadiah, pelayanan dari tim salesnya menyenangkan. Nah, akhirnya value itu, benefit itu yang dia terima, akhirnya oke, saya beli. Nah, setelah beli pertama kali, dipakai, loh kok kulit saya jadi bagus, kulit saya jadi cerah, kulit saya tidak kering lagi, maka dia mendapatkan benefit-benefit itu akhirnya repeat. Karena untuk pembelian kedua, customer itu diberikan tambahan benefit berupa poin misalnya. Nah,
inilah kenapa teman-teman mesti belajar CRM, karena mau dari customer itu dari prospek, jadi first buyer, jadi repeater, jadi loyal, sampai akhirnya jadi partner, itu hanya akan terjadi kalau kita delivery benefit. Nah, untuk delivery benefit, teman-teman mesti mengenal pelanggan. Maka kita perlu implementasi CRM dengan cara mendata, kita segmentasi, dan seterusnya. Yes, yang berikutnya, bahwa kalau misalnya Ibu Zamrona sekarang punya 1.000 customer, omsetnya sebut aja misalnya 1 miliar. Ternyata 1 miliar itu 900 jutanya disumbang dari 10% customer. Artinya ada 10% customer di piramida atas. Umumnya dalam bisnis, si Pareto ini yang cerita bahwa 20% pelanggan menyumbang 80% omset. Itu. Ini contoh salah satu vitamin yang saya konsumsi, dia itu ternyata omsetnya 83% omset itu disumbang dari 5% customer. Artinya ada 5% customer yang sangat potensial, yang harus diperlakukan dengan sangat baik. Bayangkan kalau si vitamin ini kehilangan 5% customer yang di atas itu. Dia akan kehilangan 83% omsetnya. Saya yakin teman-teman yang dari Natasha, kalau misalnya punya customer, jumlahnya berapa, misalnya 5.000, total omsetnya berapa, silakan dicek. Maka bisa jadi dari 5.000 customer, 500-nya menyumbang 90% omset bisnis di Natasha. Nah, tiap bisnis beda-beda, tapi piramidnya itu kurang lebih sama. Nah, itulah kenapa kita mesti belajar bagaimana customer yang atas kita kasih program apa, customer yang bawah kita kasih program apa, sehingga kita tidak salah memberikan program kepada customer di level yang berbeda-beda ini. Gitu ya. Ini masih latar belakang mengapa kita mesti implementasi CRM. Nah, ini yang saya senang ya dengan grafik ini, bahwa kalau misalnya teman-teman tidak melakukan apapun atas pelanggan yang kita punyai, maka ada kemungkinan kita akan kehilangan 68% pelanggan. Di sini disebutkan bahwa 68% pelanggan pergi karena layanan yang tidak baik. Atau bahasa gampangnya, kita punya 5.000 pelanggan, 5.000-nya kita cuekin. Maka kita akan kehilangan 68% dari pelanggan. Ada sih pelanggan pindah ke kompetitor. Makanya tadi ada yang tanya, bagaimana kita tidak kalah dalam bersaing. Faktanya ternyata bukan persaingan yang perlu kita takuti. Kalau dari grafik ini, customer yang pindah ke kompetitor itu cuma 9%. Gitu. Atau misalnya tidak puas terhadap produk, itu juga nggak tinggi. Tapi justru paling banyak 68% karena layanan yang buruk. Kita tidak ada komunikasi dengan mereka, setelah beli kita nggak ada layanan after sales service, kemudian ada informasi penting kita tidak sampaikan, kita tidak membuat event untuk mengumpulkan mereka, kegiatan gathering, dan seterusnya. Maka kita bisa kehilangan 68% pelanggan. Oke, ini alasan berikutnya. Yang terakhir, mengapa kita mesti implementasi CRM, teman-teman? Kita mau cari, tadi kan jualan ada 2 tipe nih. Kita jualan ke orang lama, ke pelanggan existing, atau jualan ke pelanggan baru. Nah, ternyata nyari pelanggan baru itu biayanya 5-10 kali lebih mahal dibandingkan kita menjaga pelanggan yang ada. Mencari pelanggan baru biayanya 5-10 kali lebih mahal. Nah, kalau pelanggan itu sudah pindah ke produk kompetitor, kita mau tarik lagi, nah itu biayanya lebih mahal lagi. Bisa 50-100 kali.
Oke, ada beberapa teman yang saya akan masukkan. Yes, teman-teman yang baru bergabung langsung ikut ya. Ada 4 orang yang baru saja bergabung. Nah, kita masih di materi pertama, mengapa kita mesti implementasi CRM. Tadi sebelumnya ada grafik bahwa 68% kita kehilangan pelanggan, 68% disebabkan karena layanan yang buruk, karena kita cuek terhadap pelanggan. Itu menjadi penyebab utama. Artinya apa? Kalau kita punya program yang hasilnya adalah kita memberikan layanan yang baik, kita membuat interaksi dengan pelanggan, kita tidak cuek terhadap pelanggan, nah kita bisa mempertahankan minimal 68%. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya di grafik ini adalah nyari pelanggan baru itu kita mesti pameran, kita mesti promo, kita mesti canvassing, kita mesti ngebikin event untuk apa? Nyari pelanggan baru, biayanya mahal sekali. Oleh karena itu, mengapa kita tidak memaksimalkan bisnis dari pelanggan yang ada dengan cara implementasi CRM? Oke, ini materi pertama. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Dan ternyata teman-teman, dari sekian banyak alasan tadi mengapa kita mesti implementasi CRM, yang membuat ini menjawab semua pertanyaan teman-teman di chat tadi ya. Alasan pelanggan itu tetap berbisnis dengan kita, alasan pelanggan itu tetap menggunakan jasa kita, alasan pelanggan itu tetap terus menggunakan produk kita, itu ada 3 ini. 3 alasan. Alasan pertama adalah benefit, atau kita kenal dengan value proposition. Termasuk program loyalty itu masuk di value proposition ini. Kemudian alasan kedua adalah brand. Sebaik apa brand kita dikenal, semudah apa kita ditemukan oleh pelanggan, kemudian sebaik apa brand kita di mata pelanggan. Oh, kalau Telkom jaminan mutu. Oh, Toyota itu terkenal. Udah irit, mesinnya bandel, perawatannya murah, nyaman. Nah, itu brand. Sebaik apa brand itu dikenal oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, alasan ketiga itu adalah relationship. Itulah mengapa kita belajar CRM, Customer Relationship Management, R-nya adalah relationship. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi kedua. Jadi dari awal sampai tadi yang saya sampaikan, itu bisa teman-teman lihat di slide ini. Teman-teman punya customer, kemudian customernya kita pilah-pilah, ada customer kelas A, ada customer kelas B, ada customer kelas C, ada customer yang belanjanya banyak, ada customer yang belanjanya sedang, ada customer yang belanjanya jarang-jarang, itu kita analisa di kotak kedua ya. Ini di kotak kedua. Setelah dipilah-pilah, teman-teman akan membuat benefit. Oh, customer yang loyal, yang belanjanya sering, saya akan buat program benefit berupa cashback. Untuk customer yang jarang belanja, saya akan membuat program yaitu dengan cara mengumpulkan mereka, kita buat kelas edukasi. Itu setelah teman-teman melakukan analisa. Jangan sampai teman-teman punya pelanggan, pelanggannya ada 10.000, programnya sama. Ya kan belum tentu semua orang suka dengan diskon. Jangan-jangan yang suka diskon itu hanya beberapa orang. Belum tentu semua customer itu suka dengan program poin. Belum tentu semua pelanggan itu senang kalau diundang di event gathering. Gitu. Belum tentu semua customer cocok ditawarkan krim untuk pelembab. Karena jenis kulit masing-masing pelanggan beda-beda. Maka kita harus segmentasi. Nah, dari segmentasi itulah baru kita tawarkan benefit yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, benefit inilah yang teman-teman nanti
akan berikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Nah, maka tema yang kita bahas siang hari ini itu adanya di sini, di ujung ini ya, di loyalty program. Jadi kita punya customer, customer-nya kita segmentasi, kita analisa, kemudian kita membuat benefit, benefit itu kita berikan kepada customer dalam bentuk loyalty program. Tujuannya apa? Tujuannya 4R itu. 4R nanti kita bahas di bab ketiga, yaitu relationship, retention, recovery, dan referral. Gitu. Jadi boleh teman-teman screenshot di halaman ini. Jadi intinya loyalty program itu adanya di lingkaran paling ujung adalah untuk delivery benefit yang kita buat. Gitu. Nah, membuat benefit dasarnya adalah analisa data pelanggan. Yes, kalau kotak di bawah ini adalah support yang perusahaan berikan. People-nya di training enggak, SOP-nya jelas atau tidak. Kemudian semalam ada pertanyaan, Pak Joko, kalau customer saya 1.000, apakah saya perlu beli software? Bisa jadi nggak perlu. Pakai Excel cukup. Bahkan pakai buku catatan cukup. Nah, kalau customer-nya ratusan ribu, puluhan ribu, data yang di-input banyak, baru kita develop sistem. Jangan kebalik, kita beli sistem dulu, baru berbicara konsep. Konsepnya dulu, ini konsep yang di atas ini, baru nanti kita implementasi database. Yes, itu alasan mengapa kita belajar siang hari ini. Tadi kita sudah bahas bahwa 68% pelanggan pergi karena kita cuekin. Ya, makanya kita membuat loyalty program supaya kita tidak cuek dengan pelanggan. Ternyata pelanggan itu ada yang di piramida atas, ada yang di piramida bawah. Jangan sampai salah membelikan perhatian. Yang piramida atas pasti perhatian kita harus lebih baik dibandingkan pelanggan yang ada di piramida bawah. Gitu. Kemudian tadi kita juga belajar bahwa pelanggan itu mau loyal atau tidak ada 3 alasan. Benefit yang kita berikan, brand yang kita miliki, kemudian relationship yang kita punyai. Nah, cerita mengenai relationship nanti banyak contoh kasus yang saya nanti akan sharing ke teman-teman, bagaimana relationship itu mengalahkan harga, bagaimana relationship itu mengalahkan diskon, bagaimana relationship itu mengalahkan brand sekalipun. Maka relationship ini sangat penting. Nah, relationship baru akan terbangun ketika teman-teman melakukan interaksi dengan pelanggan. Oke, kita masuk ke value proposition. Value proposition bahasa kita adalah benefit. Pelanggan kita kasih manfaat apa? Pelanggan kita kasih benefit apa? Itu namanya value proposition. Value proposition inilah yang akan membuat pelanggan itu tetap bertahan dengan kita atau enggak. Tadi kan ada 3. Value proposition, brand, dan relationship. Kita sekarang bahas value proposition. Nah, tadi di depan itu kita sudah bahas bahwa mengapa kita mesti membuat benefit, karena customer itu dari prospek jadi beli pertama kali karena ada benefit yang kita berikan kepada mereka. Benefitnya baik berupa produk berkualitas, berupa harga bersaing, berupa diskon, berupa bebas biaya kirim. Nah, itu yang membuat, oke, saya beli itu. Kemasannya bagus. Nah, itu adalah value. Akhirnya beli pertama kali. Nah, setelah beli pertama kali, supaya dia jadi repeater, maka ada kegiatan-kegiatan after service. Itu menjadi benefit buat mereka. Seminggu setelah penggunaan produk dihubungi. Bu, gimana setelah seminggu menggunakan produk? Kalau misalnya ini produk untuk imunitas, sekarang apa yang dirasakan? Iya, sekarang saya nggak gampang capek. Dulu saya kena dingin sedikit, itu sudah batuk-batuk, sekarang enggak. Nah, itu seminggu setelah pembelian, itu dihubungi. Nah, atas benefit itu, akhirnya, oke lah saya beli lagi suatu saat ketika produknya habis. Harus selalu ada tambahan benefit, sehingga dia naik dari sini ke sini. Nah, benefit, kalau dalam teori marketing itu ada 11 kategori benefit yang teman-teman bisa buat. Ada 11 kategori benefit yang teman-teman bisa buat. Apakah itu berupa
sesuatu yang kekinian. Berarti ini belum ada sebelumnya. Ini produk baru, penemuan terbaru. Misalnya, ya kalau di kecantikan dulu ada stem cell atau kolagen gitu ya, pada saat ya 5 berapa tahun yang lalu itu menjadi sesuatu yang baru. Atau misalnya produk ini begitu dipakai, kulit langsung kelihatan putih. Nah, ini performance. Atau harganya bersaing, atau kalau misalnya tadi mobil berarti ini untuk kenyamanan gitu. Nah, ini benefit-benefit yang nanti teman-teman bisa develop supaya customer itu tetap menggunakan layanan kita. Tapi dari 11 ini sebenarnya teman-teman bisa kelompokkan menjadi 3 saja, yaitu benefit yang berupa finansial, benefit yang berupa emosional, dan benefit yang berupa spiritual. Mari kita lihat contohnya ya. Ini benefit berupa finansial, diskon, gratis ongkir, kemudian diskon parade obral mall. Nah, itu diskon sampai ongkir 0%. Ini benefit berupa finansial, potongan harga. Ini rata-rata benefit berupa finansial. Harga mulai 5.000, 12 hari lagi. Diskon 80%, 12 hari lagi. Diskon hingga 80%, gratis ongkir. Nah, ini benefit-benefit yang kita bisa membuat produk kita jadi pilihan. Nah, itu disebut value proposition. Tapi ini benefit berupa finansial. Nah, ini benefit juga, tapi ini bukan berupa finansial. Tapi yang di blow up oleh si brand ini, Gojek ya, bikin nyampe duluan. Nah, ini kan berarti benefit secara emosional. Asik ya naik Gojek, jadi nggak telat ke kantor. Nah, itu benefit berupa cepat nyampe di kantor. Atau dengan naik Gokar, kita bisa sambil tidur menuju ke kantor. Ini nambah jam tidur. Biasanya lembur dari kantor sampai rumah jam 10 masih ngelanjutin kerjaan, baru tidur jam 1 dini hari, besok jam 5 sudah bangun, jam 6 sudah keluar rumah. Maka naik Gokar itu adalah nambah jam tidur. Jadi itu benefit berupa emosional. Atau kemarin dalam masa pandemi itu pelanggan Gojek disentuh secara spiritual. Semua bisnis sepi ya, di situ gambarnya penjual kopi. Namanya kopi apa ini kalau gini ya? Kopi keliling. Di Jakarta banyak. Jakarta banyak karena mereka sepi. Nah, bikin program donasi. Nah, ini spiritual benefit. Sebagai pelanggannya Gojek difasilitasi untuk disentuh sisi spiritualnya. Gitu. Kita lihat lagi. Ini hampir semuanya finansial ya, benefit berupa finansial. Diskon 10%, free ongkir. Kalau menggunakan aplikasi ini berarti ada kemudahan, berarti benefit secara emosional. Walaupun ada potongan harga 25.000. Nah, itu berarti finansial. Memang paling sederhana itu finansial, benefit secara finansial. Tapi teman-teman, kalau misalnya produk kita satu kategori, manfaatnya sama, kualitasnya sama, kita memberikan diskon 15%. Kompetitor kasih diskon 20%. Pindah nggak? Pindah. Gitu ya. Kemudian kita harganya diskon 15% plus gratis ongkos kirim. Kompetitor memodifikasi benefit kita. Diskon 15%, gratis ongkos kirim, plus souvenir. Pindah nggak? Pindah. Ini benefit secara finansial itu mudah sekali ditiru dan dimodifikasi oleh kompetitor. Begitu juga dibalik. Kalau kompetitor punya kasih diskon 50% untuk produk yang sama, kita kasih 50% plus voucher belanja 200.000. Nah, kita selalu menambahkan, memodifikasi apa yang kompetitor lakukan. Sampai kapan? Ini nggak ada habisnya. Ini nggak ada habisnya. Itulah yang disebut dengan ya perang ini ya, perang secara finansial. Itu yang terjadi antara Gojek dengan Grab saat ini begitu. Ya, Pak Donald mau dari stasiun mau menuju satu tempat gitu, buka Gojek dulu. Begitu buka Gojek,
Oh, 15.000. Oh, kok tumben murah? Biasanya 20.000, lagi ada diskon. Tapi sebelum klik order, Pak Donald buka juga aplikasi Grab. Nah, dengan tujuan yang sama, Grab ternyata 10.000. Jadinya mana yang akan diklik Pak Donald? Grab. Kenapa? Grab 10.000. Tadi maka value yang dicari Pak Donald adalah value yang harganya lebih murah. Nah, pas mau balik, buka Grab dong, karena tadi Grab kan lebih murah, buka Grab. Begitu buka Grab, oh sama tuh Grab 10.000. Itu udah sore. Nah, tapi sebelum order pakai Grab, buka lagi tuh Gojek. Duh, kok Gojek cuma 9.000? Oh, ternyata pada saat sore dia ada diskon. Maka nggak jadi pakai Grab, pindah lagi ke Gojek. Sampai kapan? Yes, itu akan swinger itu namanya, customer yang mudah sekali berpindah hanya karena faktor value yang berupa finansial. Maka kalau nanti teman-teman berkompetisi dengan mengandalkan harga, berkompetisi dengan mengandalkan diskon, itu loyalitasnya rendah. Nah, ini contoh kasus nih, hari Rabu ganteng, diskon 50%. Kompetitor bikin tuh, hari Kamis ganteng, 75%. Pindah. Kalau memang customer itu orientasinya value yang berupa potongan harga. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ini sama nih, ini 50%. Kompetitor bikin Kamis ganteng diskon 70%. Tapi kompetitor itu brandnya brand apa itu? Baru, saya belum pernah dengar. Jangan-jangan, nah brandnya kalah dulu. Oke, brandnya sama-sama kuat. Rabu ganteng 50%, Kamis ganteng 75%. Brandnya sama-sama kuat. Tapi pelanggan di Natasha itu seminggu sekali diundang event, ada edukasi, konsultasi gratis. Yang 75% tadi nggak ada kegiatan seperti itu. Kira-kira pindah nggak? Ada kedua kemungkinan. Dia tetap pindah, atau dia nggak enak pindah. Karena relationship-nya sudah terlanjur baik. Lo selama ini lo dikasih konsultasi gratis, ada update produk terbaru, saya diupdate, ada event edukasi, seminggu sekali saya diundang, kemudian layanan di tempat, di klinik, itu antriannya pada saat antri itu nyaman, disediakan teh sama kopi bebas, kemudian ada teh hijau, kemudian ruang sholatnya nyaman, parkirannya nggak kredit. Ini jadi pertimbangan walaupun 50% kalah dengan 75%, tapi nggak pindah. Nah, itu kita tidak hanya mengandalkan finansial, tapi kita pakai faktor yang lain, yaitu relationship. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ini masih kita value. Nah, fitur yang sekarang teman-teman gunakan, itu namanya fitur interskill. Bagi teman-teman ini adalah manfaatnya ya, bisa belajar dari mana saja. Ini ada yang sambil kerja, ada yang sambil setir. Mungkin ada juga yang sekarang pakai sarung nih, ya kan bisa nah, belajar dari mana saja. Biayanya terjangkau. Ya, kalaupun berbayar di interskill itu biayanya murah. Gitu. Nah, tanya jawab bisa langsung di chat di sini. Yes. Oke, ini ada beberapa chat nanti kita bahas ya. Kita bahas. Oke, ada Pak Bob baru bergabung. Pak Bob, selamat bergabung, Pak. Yes. Bagi kita sebagai yang ngajar, benefitnya adalah kita bisa mengajar dari mana saja, kemudian ya jangkauan kita lebih luas karena bisa diakses dari manapun. Sekarang ada yang dari Bali, ada yang dari Malang, ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, ada dari Serpong. Ini seluruh Indonesia. Ini kelebihan yang ditawarkan oleh fitur yang ada di Interskill. Ini value. Ini sama-sama klinik kecantikan, satu dari Jepang, satu dari Indonesia, gitu ya. Nah, ini benefit yang ditawarkan. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh juga ada satu pelanggan, satu produsen material bangunan, karya customer-nya ada 3 jenis.
toko bangunan, tukang bangunan, dan karyawan toko. Mereka semuanya diberikan benefit supaya membantu bisnis kita. Toko senang jualin produk kita, tukang bangunan senang merekomendasikan merek kita, karyawan toko juga senang melayani pelanggan dengan menawarkan produk kita. Contoh kasus kalau ini berarti cat ya ini ya, Pacific Paint. Misalnya teman-teman datang ke datang ke toko cat. Dari rumah yang ada adalah saya mau cat warna merah atau saya mau cat warna biru. Datang ke toko ketemu siapa? Karyawan toko. Nah, begitu kita bilang ke karyawan toko, aku mau dong cat warna biru, karyawan toko akan mengeluarkan buku warna. Nah, karyawan toko itu buku warnanya banyak sekali. Ada 10 merek. Ada 10 merek buku warna. Lah kok yang dikeluarkan buku warna punya kita? Ya, karena kita hubungannya baik dengan karyawan toko. Jadi begitu ada customer datang ke toko cat itu, dia nanya warna biru, dia bisa mengeluarkan banyak sekali buku warna. Namanya buku warna kalau kita jualan cat itu. Nah, gimana caranya yang dikeluarkan buku warna kita? Maka karyawan toko kita maintain. Itulah benefit yang kita berikan kepada karyawan toko. Contoh berikutnya ya seperti ini namanya value proposition semua. Alasan untuk kita beli produk. Ini kalau ini brand. Oke. Nah, tadi di depan kita bahas mengenai brand, value, brand, dan relationship. Nah, ini relationship. Relationship itu baru akan terjadi, kan relationship itu akan menjadi faktor, apakah pelanggan itu loyal pada kita, loyal pada klinik kita, loyal pada produk kita atau tidak, itu faktor yang ketiga yang lebih kuat dibandingkan faktor yang pertama dan kedua. Tadi faktor pertama, kedua ada value dan brand. Nah, ini faktor ketiga yang lebih kuat adalah relationship. Relationship hanya akan terjadi kalau teman-teman melakukan interaksi atau komunikasi dengan pelanggan. Relationship hanya akan terjadi kalau kita melakukan interaksi dengan pelanggan. Tadi di tabel di depan, 68% pelanggan kita hilang atau pergi, nggak pakai produk kita lagi, disebabkan karena tidak ada komunikasi. Artinya, dengan teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang punya 5.000 customer, ya 5.000-5.000-nya itu kita ajak komunikasi. Loh, ya kita nggak punya staf sebanyak itu untuk 5.000. Maka kita bikin namanya kontak manajemen. Ada yang di telepon, ada yang di SMS, ada yang diundang di event, ada yang di visit, ada yang lewat sosial media. Yang penting semuanya kebagian. Customer yang nggak mau ditelepon, ya jangan ditelepon. Customer yang nggak mau dikunjungi, ya jangan dikunjungi. Customer yang nggak main sosial media, ya kita nggak bisa sasar dengan sosial media. Maka itu namanya kontak manajemen. Contoh kasus, kalau misalnya kita punya produk, kemudian kita jual di toko, produk kita bagus, kita titip di toko. Kemudian ada produk dari kompetitor ditaruh di toko yang sama. Produk kompetitor ini, salesman-nya datang ke toko sebulan 5 kali. Sales kita datang ke toko sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Kalah nggak produk kita? Kalah. Diapeli sebulan 5 kali dengan diapelin sebulan sekali, udah pasti relationship-nya lebih baik yang tadi secara frekuensi lebih banyak. Itu terjadi di produk material yang tadi saya ceritakan. Dulu ada cat yang sangat terkenal namanya Glowtech. Nah, kalau generasi saya itu kenal namanya Glowtech, cat kayu dan besi. Saking terkenalnya, seperti kalau misalnya kita beli air mineral apapun, itu pasti bilangnya Aqua. Nah, dulu cat kayu apapun kita taunya Glowtech. Saking terkenalnya, ngecat itu namanya ngeglowtech, saking terkenalnya. Tapi Glowtech tiba-tiba kalah di pasaran,
hanya karena, ini contoh kasus di Indonesia Timur terjadi, hanya karena kompetitor itu salesman-nya ada 6 orang, sehingga visit ke toko sebulan bisa 5-10 kali. Glotek salesman-nya cuma 1. Visit ke toko itu ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, karena untuk di Makassar dan sekitarnya, salesman-nya cuma 1. Kompetitor salesman-nya 5. Kalah nggak? Kalah. Akhirnya itu menjadi faktor mengapa tiba-tiba toko nggak lagi jual Glotek, tapi jual merek kompetitor tadi. Lu sering didatengin. Emang kalau didatengin, impact-nya apa? Ya kalau toko mau curhat, ada kesempatan untuk curhat. Toko ingin komplain, ada sarana untuk komplain. Lah kalau nggak pernah didatengin, gimana kita tahu? Nggak ada komunikasi, gitu ya. Maka relationship ini menjadi faktor yang sangat penting. Nah, relationship baru akan terjadi kalau kita ada interaksi atau komunikasi dengan pelanggan. Nah, komunikasi baru kita bisa lakukan dengan benar kalau misalnya kita punya data. Begitu. Eh, kita lihat slide berikutnya. Oh iya, saya suka sekali gambar ini. Ini ini contoh relationship yang cukup ekstrim sebenarnya. Yang bawah, pojok bawah itu distributor kita yang ada di Kendari. Distributor kita yang ada di Kendari, yang mana kita kadang-kadang datang ke Kendari itu hanya menemani dia ngobrol, ngopi sampai pagi, nggak ngomongin bisnis sama sekali, besoknya balik ke Jakarta. Itu relationship. Mengapa itu kita lakukan? Pertama karena memang Kohanen ini orangnya suka ngeluh, suka curhat, suka komplain, nggak apa-apa kita dengerin. Datang dengerin aja dia sudah bahagia. Tapi omset dari Kendari, Kohanen sebagai distributor itu besar sekali. Maka kita dari Jakarta terbang ke Kendari, nemenin dia ngobrol, besok paginya pulang. Udah, itu relationship. Kemudian ada distributor kita di Cirebon, kita bahkan sebulan sekali, kadang sebulan sekali datang ke Cirebon bawa dokter untuk suntik vitamin. Hanya karena beliau menyampaikan sering gampang capek. Nah, kita datang siang sampai Cirebon, suntik vitamin, makan malam, besok kembali ke Jakarta untuk menjaga relationship. Mengapa relationship-nya kita pertahankan? Omset dari distributor yang di Cirebon itu besar. Nah, ini contoh relationship. Nah, orang-orang yang kita perlakukan relationship-nya secara spesial ini, ya tentu orang-orang yang tadi ada di piramida atas. Ya kalau dia belanjanya juga jarang. Kemudian apa? Udah jarang, kecil lagi. Ya ngapain kita buang-buang energi untuk customer yang kontribusinya kecil. Oke, kita jawab chat dulu ya. Di chat sepertinya ada beberapa pertanyaan. Ini masih pertanyaan yang pertama tadi ya. Bagaimana menyikapi banyaknya persaingan? Oke, ini dari Yunarsi Nazar. Persaingan tadi dengan 3 cara tadi. Ya, kita mau memenangkan persaingan dengan perang harga atau dengan brand kita atau dengan relationship. Pakai 3 hal itu. Nah, kita kalah dengan kompetitor, kalah dari apanya? Lu tahunya kita kalahnya karena apa gimana? Tanya kepada pelanggan yang dulu beli produk kita, sekarang pindah. Kan kita interaksi tadi. Pada saat interaksi kita tahu. Dia cerita, "Bu, kok sekarang nggak ke klinik saya lagi? Apa orang klinikmu itu parkir aja susah." Oke, ketemu nih. Parkir aja susah. "Bu, maaf, dulu kan Ibu sering nih ke klinik sebulan 2 kali, sebulan sekali.
Sekarang kok jarang kelihatan ya, ini pada saat kita telepon atau kita berkunjung. "Itu saya nggak suka itu, siapa itu yang di depan itu? Orangnya judes itu. Produkmu sih bagus, tapi saya nggak suka diperlakukan seperti itu." Ketemu, mengapa dia pindah ke kompetitor, hanya karena dia tidak dilayani dengan baik. Cara tahunya gimana? Ya tadi ngobrol makanya kita jadi tahu apa alasan itu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita bersaing kalau misalnya, kompetitor itu menonjolkan value apa, nah value itu yang kalau kita misalnya ini contoh ya, ini contoh kasus di kayak Duluk. Duluk itu kalau misalnya kita mau bersaing dengan dia, kita di Pacific Wind, Duluk itu iklan di TV luar biasa, branding-nya luar biasa, duitnya banyak. Nah, apakah kita mau menyaingi dia dengan cara yang sama, ikut-ikutan iklan di TV, jor-joran? Enggak, kita nggak punya budget sebanyak itu. Maka kita berkompetisi dengan cara yang lain, yaitu kita membuat yang dulu tidak lakukan, yaitu relationship dengan toko, relationship dengan tukang, relationship dengan karyawan toko. Kita selangkah lebih maju dibandingkan kita nggak bersaing dengan cara dia iklan gede-gedean kita ikutin, iklan lagi ikutin, nggak ada habisnya. Atau misalnya dia bikin cashback kita ikutin, bikin cashback kita ikutin, enggak. Tapi kita bermain dengan cara memperkuat relationship, memperkuat relationship. Jadi untuk bisa kita bersaing maka kita harus tahu apa yang kompetitor tonjolkan sementara kita belum. Nah, itu bagaimana menyikapi banyaknya persaingan. Menyikapi banyaknya persaingan, ada quote yang sangat saya sukai bahwa selama kita mengenal pelanggan kita dengan baik, kita tidak perlu takut dengan persaingan. Saya ulangi, selama kita mengenal pelanggan kita dengan baik, kita tidak perlu takut dengan persaingan. Lu mengenalnya gimana, Pak Joko? Lu kita punya datanya. Lu dia menggunakan produk apa saja saya tahu. Dia menggunakan produk itu tujuannya untuk apa. Dia jadi customer kita sejak kapan. Di dalam keluarga dia, itu ada berapa orang tahu. Ulang tahun dia tahu. Kemudian pekerjaan suaminya apa. Anaknya sekolah di mana saja. Ini pokoknya semakin kita mengenal pelanggan, maka kita semakin tidak perlu khawatir dengan persaingan. Lah kan ujung-ujungnya kita akan memenangkan persaingan dengan cara memberikan benefit. Lah, benefit kita lebih baik dibandingkan kompetitor atau tidak tergantung dengan seberapa baik kita mengenal pelanggan kita. Kompetitor itu misalnya bikin diskon. Ternyata kompetitor membuat diskon itu hanya karena asumsi. Siapa tahu dengan diskon penjualan produknya meningkat. Tapi ternyata dari data customer kita, program diskon itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Hanya 1-2 customer yang pembeliannya meningkat ketika ada diskon. Lah kalau gitu, mengapa kita mesti ikut-ikutan kompetitor buat program diskon? Artinya kita mengenal pelanggan kita itu tidak suka diskon. Nah ini contoh kasus, contoh kasus. Maka selama kita mengenal pelanggan kita dengan baik, maka kita tidak perlu khawatir dengan persaingan, gitu ya. Kemudian kita bahas satu lagi. Bagaimana cara menarik atau mendapatkan customer lebih banyak di tengah pandemi, gitu ya. Maka gunakan channel sebanyak-banyaknya. Kalau selama ini kita menggunakan channel supaya kita ditemukan itu dengan cara iklan. Kemudian dengan cara sosial media atau misalnya dengan cara kita membuat kegiatan CSR. Nah, mana yang bisa dimaksimalkan? Mana yang bisa dimaksimalkan? Ngumpulin orang dalam jumlah banyak sudah belum mungkin memungkinkan di masa pandemi. Maka opsi itu kita hapus. Lu ngumpulin orang itu kan cepat untuk mendapatkan calon pelanggan, tapi kondisinya nggak memungkinkan. Sosial media,
Kalau misalnya menggunakan sosial media, sekarang follower kita berapa? Pertama, sebelum jumlah follower, apakah calon pelanggan kita itu main sosial media nggak? Bayangkan kalau misalnya kita punya bisnis produk suplemen. Suplemen untuk preventif. Customer, orang yang menjaga kesehatan, yang peduli untuk pencegahan, usianya 45, 50 tahun, atau bahkan 60 tahun. Orang muda bisa jadi nggak peduli dengan kesehatan preventif. Nanti kalau sakit berobat. Nah, kalau bisnis kita produk preventif, kemudian kita main sosial media, sementara usia 45, usia 50, itu hanya 15% yang main sosial media. Nemu nggak? Nggak ketemu. Yang kita sasar usia 45, sementara kita menggunakan channel sosial media, nah, customer kita nggak main sosial media, nggak nemu. Nggak nemu. Maka kita mesti pilih channel yang paling memungkinkan. Paling memungkinkan, yaitu kalau di masa pandemi, ya sosial media, sosial media bisa. Nah, ada contoh kasus sosial media suatu brand itu followernya, Facebook nih followernya itu usianya paling besar adalah 24 tahun ke bawah. Nah, kemudian kita koreksi. Kenapa? Loh, yang memutuskan membeli chat itu bukan usia itu. Yang membeli chat itu usia 35, usia 45 tahun. Maka kita tambah tuh, tambah follower, tapi yang usianya masuk range itu tadi. Masuk range itu tadi. Eh, Jumlahnya penting, tapi jumlah yang sesuai dengan ini lebih penting. Yes, teman-teman, kita lanjutkan dulu materinya. Ini tadi terakhir kita sharing mengenai pentingnya relationship. Ada value, ada brand, dan ada relationship. Yang barusan ini adalah contoh kasus relationship. Teman-teman membuat komunitas itu adalah dalam rangka membangun relationship. Teman-teman membuat event gathering itu dalam rangka membangun relationship. Teman-teman membuat grup WA untuk customer dalam rangka membangun relationship. Selain itu channel untuk kita gunakan promo juga bisa, tapi membangun relationship itu adalah dengan cara interaksi. Maka perbanyak channel untuk interaksi. Melakukan program telepon itu interaksi bagi customer yang bisa ditelepon, dan kita punya sumber daya untuk melakukan telepon. Mengundang customer di kegiatan event, misalnya kalau sekarang COVID, bisa jadi kita ada kegiatan gratis tes COVID misalnya, atau diskon tes COVID, kalau misalnya kita bisnis kesehatan. Nah, itu kan sebenarnya itu hanya alasan untuk kita membangun relationship dengan mereka, gitu. Kita lanjut. Itu yang baru saja kita bahas adalah value proposition. Bahasa kita adalah value proposition itu adalah benefit. Silakan teman-teman kalau misalnya mau minum dulu, boleh? Ya, saya juga mau minum dulu ya. Nah, kita sudah mendekati di loyalty program. Tapi kita akan bahas 4R. 4R itu adalah sebenarnya tujuan. Kita membuat program, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu kita bagi 4 ini. 4R strategi itu adalah 4 jenis tujuan. Itu tempatnya kalau di konsep CRM tadi, tempatnya di ujung ini. Tempatnya di ujung ini. Kita punya pelanggan, pelanggan kita analisa, kita menyusun benefit dalam bentuk value proposition tadi, kemudian kita berikan benefit itu kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program untuk tujuan apa. Nah, sekarang kita bahas 4R. Kalau dulu teman-teman mengenal adanya 4P, ya, ada 7P, ada 10P, ada 14P. Sekarang kita bahas 4R.
4R. R yang pertama adalah relationship. Relationship itu tujuan yang mana kita sama sekali nggak ngomongin bisnis. Yang penting hubungan kita baik dengan pelanggan. Nah, hubungan baik tadi kan menjadi faktor yang sangat penting untuk pelanggan itu akhirnya bertahan atau tidak. Maka kita membuat kegiatan yang tujuannya hanya untuk relationship. Jadi 4R ini adalah jenis tujuan. Nah, tujuan yang kedua, R yang kedua itu adalah retention. Retensi, menahan. Menahan. Nah, retensi itu ada 3 jenis. Yang tadi di depan saya sampaikan. Kamu buat program tujuannya apa? Untuk retensi, Bos. Oh, bukan buat relationship. Bukan, relationship kita sudah baik. Kita buat program tujuannya untuk retensi. Retensi itu ada kaitannya dengan penjualan. Nah, retensi pertama, contoh kasusnya adalah orang belanja 1 juta per bulan, kita pertahankan minimal 1 juta per bulan, itu disebut retensi. Nah, kemudian tadi ada customer, belanja layanan sebulan 1 juta. Untuk layanan yang sama, dosisnya kita tingkatkan, jadi 1,5 juta. Itu namanya upselling. Contoh kalau di klinik kecantikan, maka facial, ada customer facial ke klinik kecantikan itu. Facialnya 2 bulan sekali. Sekali facial 200.000. Nah, sementara kita sebagai konsultan kecantikan tahu, facial yang maksimal itu adalah sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Ini 2 bulan sekali. Nah, customer ini selama 2 bulan, itu belanja 200.000, yaitu facial. Kita bisa upselling dengan cara meningkatkan dosisnya. Dosis facialnya jadi sebulan sekali. Yang benar. Maka, hanya dengan facial, kita bisa meningkatkan dari 200.000 jadi 800.000 dari satu layanan. Itu disebut upselling. Upselling. Dengan cara layanan yang sama, tapi jumlahnya ditingkatkan. Tadinya facial sebulan 2 bulan sekali, jadi sebulan 2 kali. Nah, kalau cross-selling, yang tadinya facial, kita tawarkan layanan yang lain. Ya, misalnya laser, misalnya apa lagi kalau di kecantikan botok, atau misalnya suntik vitamin, atau penggunaan krim, atau suplemen yang diminum berupa kolagen, stem cell. Nah, itu cross-selling. Ini baru bisa dilakukan cross-selling ketika produk yang pertama mereka nggak ada masalah. Layanan yang pertama baik-baik saja. Layanan yang pertama hasilnya bagus. Artinya trust sudah ada, kemudian hubungan baik sudah ada, maka mudah sekali untuk masuk ke produk berikutnya. Itu disebut cross-selling. Tadinya pakai 1 produk, pakai 1 layanan, jadi 2 layanan. Tambah lagi 2 layanan plus 1 produk. Jadi customer itu menggunakan produk dan jasa kita jumlahnya 3. Itu disebut retention. Jadi teman-teman membuat program, tujuannya adalah untuk relationship, tujuannya untuk retention. Gitu. Nah, tujuan yang berikutnya itu adalah referral. Customer kita itu kan punya teman. Customer kita punya saudara. Customer kita punya kolega. Nah, kalau dia sudah puas dengan layanan kita, hubungannya sudah baik, produk yang dia gunakan hasilnya baik, puas, Bu, tolong ya disampaikan ke teman-temannya untuk menggunakan layanan kita juga. Itu namanya referral. Jadi, kalau di rumah makan, bagi pelanggan yang mengajak orang lain akan mendapatkan free minuman, misalnya itu referral. Itu referral. Atau misalnya orang mengajak orang lain aplikasi kartu kredit, maka dia dapat bonus berupa bebas iuran tahunan gitu ya, atau dapat komisi atau dapat fee dan seterusnya. Itu namanya referral, direkomendasikan. Hanya pelanggan yang happy, hanya pelanggan yang puas dengan layanan kita, dia bisa merekomendasikan ke orang lain.
Gitu. Orang dia aja pakai nggak puas, orang dia aja pakai ada masalah, masa iya dia akan merekomendasikan ke orang lain, gitu ya. Yes, maka berikutnya recovery. Jadi teman-teman bisa membuat program, tujuannya adalah untuk aktivasi. Contoh, kalau misalnya teman-teman punya 1.000 pelanggan, dari 1.000 pelanggan yang masih aktif menggunakan layanan kita itu 200. Berarti ada berapa pelanggan yang nggak aktif? Ada 800. Maka teman-teman bisa membuat program untuk aktivasi mereka. Nah, itu disebut program yang tujuannya adalah untuk recovery. Nah, dengan demikian, saat teman-teman akan membuat program, tujuannya pilih salah satu, atau pilih salah dua, atau bahkan satu program dapat 4-4-nya. Contoh, program gathering distributor. Gathering distributor. Kita gathering, sewa hotel, undang artis, kemudian undang tokoh masyarakat, distributor kita undang. Ada 50 distributor. BOD turun, maka tujuan pertama relationship dapat nggak? Dapat. Hubungan kita akan semakin baik dengan distributor. Tujuan kedua, retention. Nah, pada saat acara gathering, bagi distributor yang melakukan transaksi selama gathering, kita akan undi dengan mendapatkan 1 buah mobil BMW di acara itu. Maka walaupun gathering tujuannya untuk relationship, bisa kita masukkan juga unsur yaitu distributor yang melakukan transaksi selama kegiatan gathering, invoice-nya diundi untuk memenangkan 1 buah mobil BMW malam itu. Gathering biasanya malam ya, makanya tadi saya langsung ngucapnya malam. Retention-nya yaitu meningkatkan penjualan. Nah, referral, maka pada saat acara gathering, distributor bisa mengajak koleganya yang sekarang belum menjadi distributor kita. Yaitu referral. Bagi yang mengajak, akhirnya dia bergabung jadi distributor, maka si distributor yang ngajak tadi akan mendapatkan fasilitas jangka waktu pembayaran yang biasanya 30 hari, jadi 40 hari selama setahun. Nah, gitu itu referral. Kemudian acara gathering itu juga mengundang distributor yang sudah tidak aktif lagi. Nah, dengan acara gathering itu ternyata ada beberapa distributor nggak aktif, datang kemudian aktif lagi. Nah, ini 4 tujuan dapat. Satu acara tapi 4 tujuan dapat. Teman-teman silakan pertimbangkan pada saat akan membuat program, relationship-nya dapat, retention-nya dapat, referralnya dapat, recovery-nya dapat. Bisa teman-teman fokus di 2 tujuan, bisa fokus di 1 tujuan. Misalnya nih program ucapan ulang tahun programnya. Tujuannya apa? Cuma 1, relationship. Program promo produk baru, tujuannya apa? Cuma 1, retention. Gitu ya. Program member get member, tujuannya adalah referral. Gitu. Yes, ini strategi 4R. Strategi 4R. Dan sekarang kita masuk ke materi yang keempat, sesuai dengan judul kita, yaitu loyalty program. Gitu ya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di kolom chat, atau boleh sekarang angkat tangan. Angkat tangan, bisa langsung sampaikan lewat suara. Oke, teman-teman. Mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu judul kita, yaitu
loyalty program. Apa saja yang teman-teman mesti perhatikan pada saat menyusun loyalty program? Jadi di pembahasan sebelumnya, baik CRM itu apa, kemudian value proposition itu apa, 4R strategi itu apa, ini semuanya agar kita pelajari supaya kita bisa membuat loyalty program itu hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Karena kita sudah belajar bagaimana menyusun benefit, kita sudah tahu bagaimana tujuan dari program itu, dan kemudian kita juga sudah belajar bahwa customer itu beda-beda pada saat kita bicara di CRM. Oleh karena itu ya eventnya juga harus beda-beda, programnya juga harus beda-beda, benefitnya harus beda-beda. Gitu. Nah, loyalty program itu adanya di kolom keempat ini. Ya, loyalty program itu tujuannya adalah kita membuat program untuk memberikan benefit yang kita sudah susun di sini tadi untuk 4 tujuan tadi. Baik itu tujuannya relationship, tujuannya referral, tujuannya recovery, atau tujuannya retensi. Yes, ini saya skip ya. Ini kalau gambar garis besar, kalau misalnya kita punya customer, customer-nya kita segmentasi, kita buat benefit, benefit itu kita berikan kepada pelanggan melalui channel apa, bisa lewat event, bisa lewat e-commerce, bisa lewat SMS, bisa lewat aplikasi, bisa lewat toko, bisa lewat sosial media, bisa lewat website, untuk mendeliver ini. Tujuannya apa? Tujuannya 4 ini tadi, yaitu untuk relationship, untuk retention, referral, atau recovery. Gitu terus muter ya. Kemarin kita membuat program ini contoh ya, yang baru saja kita launching tanggal 1 Juli kemarin. Dasar dari pembuatan program ini adalah bahwa kompetitor sangat agresif dan ini adalah pupuk non-subsidi, di mana pupuk non-subsidi itu kompetisinya luar biasa. Nah, diperlukan effort yang baik untuk bisa jualan. Maka akhirnya kita menyusun satu program, yuk kita buat program agar toko-toko, agar kios itu rajin jual pupuk. Dan kita programnya fokus ke jenis pupuk yang ini, NPK. Programnya apa? Programnya ini. Hadiah pilih sendiri namanya. Jadi setiap kios belanja itu boleh pilih hadiah mana saja. Dan nanti selama periode Juli sampai November, semua pembelanjaan itu akan diundi. Hadiahnya ada umroh gitu dan wisata religi. Itu dengan cara diundi. Jadi hadiah langsungnya ada yang bisa dipilih sendiri, kemudian ada door prize atau hadiah yang diundi di akhir periode nantinya. Ini contoh program. Kalau ini sudah jelas tujuannya apa kalau ini? Tujuannya adalah R yang kedua, yaitu untuk penjualan. Penjualan. Kios yang tidak aktif jadi aktif. Kios yang pembeliannya nggak banyak jadi banyak. Kios yang selama ini jualin produk kompetitor jadi jual produk kita. Itu tujuannya retensi dan sekaligus tadi recovery. Recovery itu kios yang tidak aktif jadi aktif kembali. Benefitnya apa? Benefit yang kita delivery dalam program ini berupa ada TV, ada motor, ada sepeda, ada emas 15 gram, dan juga ada grand prize-nya nanti adalah perjalanan ibadah. Itu, ini contoh program. Contoh program. Nah, teman-teman, pada saat kita menentukan kenapa hadiahnya TV, kenapa hadiahnya emas, kenapa hadiahnya sepeda motor, kenapa hadiahnya kulkas, kita sudah melakukan survei. Di bulan Mei dan di bulan Juni kita melakukan survei kepada kios-kios dan kita juga melihat kompetitor, maka akhirnya kita memutuskan hadiahnya itu. Jadi hadiah itu bukan berdasarkan kemauan kita, tapi hadiah itu berdasarkan suara pelanggan. Kita sudah melakukan survei untuk menentukan hadiah. Gitu. Dan
di survei sebelumnya, sebelum kita membuat program ini, kita tanya ke pelanggan kita, yaitu kios dan distributor. Promo seperti apa yang Bapak Ibu butuhkan, yang kios butuhkan? Jawabannya ada tiga besar. Jawaban pertama adalah potongan harga. Jawaban kedua adalah cashback. Jawaban ketiga adalah hadiah. Yang jawab cashback itu ada 20-an, 17-20%. Yang menjawab cashback itu 24%, yang jawab hadiah itu 30 sekian persen. Maka kita putuskan membuat program yaitu hadiah. Tapi untuk menentukan hadiahnya apa, kita survei lagi. Gitu ya, proses untuk membuat satu flyer ini, itu prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang sekali, sehingga kita tidak salah. Loh, memang hadiah umroh itu diminati, kita sudah survei. Emang emas itu diminati, kita sudah survei. Gitu ya. Untuk menentukan hadiahnya. Langkahnya seperti ini. Sebelum dalam menyusun program, teman-teman melakukannya seperti ini. Contoh kasus, kita punya 50.000 pelanggan. Kemudian dari hasil analisa kita, omset kita itu 70%, 80% disumbang oleh top 100 customer. Nah, kita akan membuat program untuk memberikan reward kepada 100 customer ini. Loh, 100 customer ini loh menyumbang 70% omset keseluruhan dari 50.000 pelanggan. Oke, kita buat program untuk top 100 customer ini. Programnya kita akan berikan 2 buah benefit. Benefit secara emosional dan benefit secara finansial. Benefit emosionalnya dalam bentuk loyalty program yaitu gala dinner. Gala dinnernya bersama BOD. Gala dinnernya bersama top management di satu hotel, kita undang artis juga, kita gala dinner di situ. Emosionalnya dapat. Kemudian pada acara gala dinner itu kita kasih hadiah kepada mereka yaitu tur ke Jepang. Misalnya. Jadi finansialnya berupa tur ke Jepang. Emosionalnya apa? Emosionalnya berupa makan malam bersama direksi, makan malam bersama artis, makan malam bahkan nanti kalau artisnya memang artis top, ya foto bersama artis itu kadang-kadang bernilai bagi orang-orang tertentu. Boleh. Ya kita pernah bikin event, undang Mbak Inul. Wah itu mereka distributor yang dari daerah itu rebutan foto. Dan itu memang menjadi benefit bahwa boleh foto dengan Mbak Inul. Nah, itu kan wah foto bareng artis. Nah, itu benefit berupa emosional ya pada saat acara gala dinner. Itu. Nah, kita masuk ke waktu kita sudah habis sebenarnya, nggak apa-apa kita selesaikan dulu ya. Mohon izin teman-teman, paling nanti boleh nanti masih ada tanda tanya jawab supaya kita dapat saripati apa yang saya bisa implementasi ke bisnis kita masing-masing, di bisnis teman-teman masing-masing. Ini contoh ya, ini di awal tahun, kita itu membuat rencana, daftar rencana program itu banyak. Ini program recovery. Program recovery kita akan buat gathering, kita akan kirimkan surat, kita akan ada visit pelanggan, kita ada telepon untuk relationship, kita akan ada edukasi product knowledge. Ini contoh yang disasar siapa? Yang melakukan siapa? Tim marketing kah, tim sales, atau tim after sales service? Apakah ini 5-5-nya dijalankan dalam waktu yang bersamaan? Enggak. Buktinya yang tadi program retensi berupa program hadiah baru dijalankan di semester 2. Gathering kita sudah lakukan di kuartal pertama. Pengiriman surat di kuartal kedua. Ini program recovery. Kemudian program relationship-nya kita ada banyak program. Makanya ini nomornya sampai 8, ini saya cuplik-cuplik. Contoh ini contoh programnya. Kemudian yang disasar customer siapa? Program retensinya yang paling banyak. Kita program retensi itu ada sampai 20-an jenis program.
retensi karena kaitannya dengan duit, kaitannya dengan penjualan. Itu, dan ini contoh lagi program referral. Bagaimana kalau ini kios, maka bagaimana kios itu merekomendasikan kios lain untuk menjual pupuk kita juga. Begitu. Kalau misalnya di klinik kecantikan, ya referral ini akan sangat-sangat powerful. Kecantikan itu, produk kecantikan itu kan produk yang sensitif. Orang nggak mau coba-coba. Kecuali sudah ada temannya yang coba dan hasilnya bagus. Maka referral itu menjadi satu program yang bisa diandalkan untuk di bisnis yang memang orang akan menggunakan ketika ada temannya yang sudah pakai, ada temannya yang sudah terbukti. Nah, customer yang sudah membuktikan ini bisa menjadi duta kita untuk mengajak orang lain menggunakan produk kita. Nah, kalau misalnya sekarang kita susah nyari pelanggan baru karena kita mengandalkan jangkauan kita, di satu sisi kita punya ratusan atau bahkan ribuan pelanggan loyal. Pelanggan loyal itu kan berarti dia sudah happy, dia sudah merasakan manfaatnya, dia sudah habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi. Artinya kan dia nggak ada masalah dengan layanan kita, nggak ada masalah dengan produk kita. Lambok dia merekomendasikan kepada orang lain. Gitu ya. Statistik menunjukkan satu orang itu kalau di Indonesia minimal ikut 2 sampai 3 komunitas. Artinya kalau sekarang teman-teman itu ada 1.000 pelanggan aktif, berarti ada berapa ribu orang yang sebenarnya satu komunitas dengan 1.000 pelanggan aktif kita. Satu orang ikut 2 komunitas. Dan itu pasar yang besar sekali. Maka referral itu menjadi program yang sangat mungkin teman-teman lakukan. Memang untungnya apa? Nah kan orang itu manusiawi. Buat saya apa untungnya? Buat saya apa untungnya? Maka itu dibuat program. Bisa dibuat program. Tapi kita tidak perlu susah-susah nyari calon pelanggan, tapi customer kita yang loyal itu punya banyak kolega di luar, punya banyak teman. Apalagi kalau bisnis di mana trust, orang nggak mau coba-coba kecuali temannya sudah coba. Dan satu rahasia lagi, orang itu akan berkawan dengan orang yang menurut dia selevel. Itu malah makanya komunitas itu karena hobinya sama, kesukaannya sama. Komunitas sosialita, ya karena kehidupannya sama. Maka kalau salah satu orang sudah jadi pelanggan kita, berarti ada ratusan, ada puluhan, bahkan ada ribuan orang yang belum jadi pelanggan kita, tapi selevel dengan pelanggan loyal tadi. Nah, referral itu jadi sangat penting untuk kita jadikan tujuan dari program yang kita buat. Stepnya ini, ya langkah-langkah yang teman-teman akan perlu tentukan pada saat menyusun program. Nama programnya apa? Nama programnya bebas. Yang penting pada saat kita buat brosur, itu eye catching, mudah diingat. Begitu orang baca judulnya, orang udah tahu maksudnya, nggak perlu dijelaskan. Ya tadi kan hadiah pilih sendiri, ya berarti kita bisa milih hadiah, kan sudah menjelaskan isi dari itunya. Kemudian yang kedua, tujuan sebenarnya nama program itu bisa dikasih nama nanti-nanti aja di belakang. Setelah kita nyusun ini semua baru kita kasih nama yang sesuai. Bisa disayembarakan ke semua karyawan. Latar belakang. Kenapa kita mesti membuat program ini? Oh, ada penurunan sales. Ada banyak pelanggan yang dulu pakai produk kita sekarang nggak lagi. Nah, itu jadi latar belakang. Oke, kalau begitu maka kita akan membuat program, tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk relationship, tujuannya untuk retention, tujuannya referral, atau tujuannya recovery, atau 2, atau 3, atau bahkan 4 tujuannya. Kita tentukan tujuannya, kemudian goals programnya. Jadi program ini kalau kita jalankan, nanti KPI-nya apa? Key Performance Indicator bahwa program ini sukses. Misalnya, partisipasi dari pelanggan 50% atau 75%, itu jadi KPI. Dari program ini diharapkan peningkatan sales-nya berapa? Bisa dalam rupiah, bisa dalam persen.
tambahan jumlah pelanggan barunya berapa. Maka tadi kalau contoh ada brosur di depan tadi, brosur hadiah pilih sendiri itu, ada 4 tujuan ini yang jadi target dari program. Mau nambah kios barunya berapa, kios yang jadi diaktifkan berapa, gitu ya. Yang kita sasar siapa? Apakah pelanggan aktif atau pelanggan nonaktif atau dua-duanya? Kemudian bentuk programnya apa? Kemudian dilakukan di mana, nasional, periodenya kapan. Nah, kurang lebih ini. Kurang lebih ini saya akan share satu slide contoh detailnya seperti apa. Ini sebagai contoh aja kalau misalnya nanti teman-teman akan membuat program. Ya, ini ya. Latar belakang bla 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 bla. Nama programnya adalah ini. Kemudian tujuan programnya apa? Dijelaskan. Nah, tadi stepnya yang ada 9 step tadi ya. Tujuannya apa? Goals-nya, oh ternyata tingkat keterlibatan kios mengikuti program 80%. Kalau mereka punya 12.000 kios, maka 80%-nya berapa itu? Ya, banyak ya, 10 ribuan. Tingkat peningkatan sales, ya salesnya meningkat 5% sampai 7%. Peningkatan jumlah kios aktif, ini angkanya belum ditulis kemarin. Kemudian peningkatan rata-rata distributor. Jadi kios itu belanjanya ke distributor. Distributor belanjanya ke kita. Maka dengan kiosnya meningkat, belanja ke distributornya meningkat, distributor juga akan beli ke kita juga meningkat. Yang jadi sasaran program ini pelanggannya ada dua, yaitu kios dan distributor. Bentuk programnya adalah pemberian hadiah, ketentuan programnya bla 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 didetailkan seperti ini, lokasi programnya nasional, periode programnya Juli sampai Desember. Ternyata tadi dirubah jadi November. Biaya program, jadi program ini memerlukan biaya apa saja, sudah dirinci, bla 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 bla, rinci, totalnya 3,5. Kemudian ada SOP. Nah, cara sosialisasinya seperti apa, ada SOP-nya. Kemudian cara telepon kios seperti apa, ada SOP-nya, dan seterusnya. Yes, itu contoh program. Program, ini ada pertanyaan. Oke, pada saat kita fokus, pada saat apa kita harus fokus melaksanakan strategi relation, kapan retention, kapan referral, dan kapan reaktif atau recovery. Ya, jawabannya mari kita lihat di gambar ini. Yes, dari grafik ini, tadi yang tanya Mas siapa tadi? Sorry. Oke. Dari Kak Yoga. Kapan kita relationship, kapan kita referral, kapan ini. Kalau misalnya Kak Yoga mengeluarkan grafik, customer-nya ada 120. Dari 120 itu ada 50 pelanggan aktif, ada 70 pelanggan non aktif. Nah, dari 120 pelanggan ini, target penjualan dari Mas Yoga sudah tercapai. Artinya perlu melakukan program enggak? Enggak perlu, orang targetnya sudah tercapai misalnya. Targetnya 1M. Dengan posisi customer seperti ini, komposisi customer seperti ini, 50 pelanggan aktif, itu targetnya sudah tercapai. Beda kasusnya, ketika dengan komposisi seperti ini, targetnya 1M, nggak akan tercapai. Hanya akan tercapai secara hitungan 750 juta. Maka kita bisa buat program apa? Oke, kita melakukan recovery, reaktivasi 70 kios ini. Kebetulan ini grafik yang kita tampilkan kios ya. Dari 70 kios, kita tanyai dengan cara kita datengin, kita survei, apa kendala mereka sehingga dulunya aktif menjual produk kita, sekarang nggak lagi. Oh, ternyata lu itu
pelit diskon, nggak ngasih diskon. Nah, saya sekarang asik jualan produk yang lain, mereka asik diskonnya oke. Oke, kalau memang itu masalahnya, kalau memang itu yang jadi masukan dari 70 kios nggak aktif ini, bisa jadi benefit itu yang akan kita tawarkan sehingga mereka aktif kembali. Tapi jangan sampai membuat kecemburuan ya. Yang non aktif dikasih diskon, yang aktif karena sudah aktif nggak dikasih apa-apa. Nah itu kan kecemburuan. Gitu. Tapi ternyata dari hasil survei kita visit, kita survei, kita edukasi, ternyata programnya diskon. Nah, untuk membuat mereka aktif kembali, kita undang di gathering, dikasih tadi promo, ya dari 70, syukur-syukur ada 5 yang akhirnya aktif. Nambah tuh omset. Gitu. Nah, untuk 50 kios yang sudah aktif, berarti untuk ini kan berarti program reaktivasi atau program recovery. Untuk yang 50 tadi kita keluarkan datanya. Yang 50 kita keluarkan datanya, ini, maka terhadap 50 customer ini, kita bisa melakukan program retention. Retention, ternyata dari 50 ini, ada beberapa kios yang fokus hanya jualan 2 item produk saja. Sementara kita punya 10 item produk. Maka kita bisa melakukan program cross-selling. Gitu. Atau mereka tetap nggak apa-apa. 50 kios ini aktif hanya dengan 2 item produk, tapi ditingkatkan. Loh, petani di wilayah itu banyak sekali. Tapi sayangnya petani menggunakan pupuk kompetitor. Gitu ya, menggunakan pupuk kompetitor. Maka gimana caranya 2 produk yang dipasarkan itu kita bersama-sama dengan kios membuat program edukasi kepada petani. Dengan harga yang sama, kita bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik dengan menggunakan pupuk ini. Caranya gimana? Edukasi. Kita bisa buat lomba hasil panen kepada para petani kerjasama dengan kios-kios. Akhirnya petani lebih memilih pupuk kita. Dan kalau petani memilih pupuk kita, kios kita pembelanjaannya ke kita lebih banyak. Maka pertanyaannya tadi, yang 70 kita lakukan program reaktivasi. Yang 50 kita lakukan program retensi. Gitu. Nah, terhadap 50 ini kita juga bisa membuat program referral agar dia merekomendasikan 70 kios ini aktif lagi. Gitu. Ini contoh kasusnya kalau misalnya kios ya. Kalau misalnya ada contoh kasus seperti ini. Ini kiosnya kita hapus ya. Kita ganti nama, kita punya pelanggan. Pelanggan jumlahnya ada 170 pelanggan. Pelanggan paket stem cell misalnya. Kalau di di kliniknya Bu Zamrona atau kliniknya teman-teman Natasha punya 170 pelanggan yang melakukan stem cell. Ada yang setahun 10 kali, ada yang setahun 5 kali, ada yang setahun 3 kali, ada yang setahun 1 kali. Dari grafik ini kira-kira punya ide program apa? Loh, yang 1 kali jadikan 3 kali dong. Dengan cara upselling. Caranya gimana? Edukasi. Atau misalnya paket. Paket 5 kali, bayar 3 kali. Loh, otomatis dari 1 kali jadi 3 kali, omset kita akan naik 3 kali lipat. Dari satu customer itu. Emang bisa? Loh, faktanya loh ada customer yang sampai 10 kali. Maka dari grafik hitam ini, 65 pelanggan stem cell ini, yang setahun cuma sekali, kita buat program supaya setahun 2 kali. Oke lah, dari 65 yang akhirnya berhasil jadi 2 kali, itu 10 customer, nggak apa-apa. Berarti omset kita akan naik, yang tadinya mereka cuma 1 kali jadi 2 kali. Ya kalau cuma 2 kali, dari kegiatan edukasi kita, yang tadinya setahun 1 kali, karena dosis yang benar itu adalah setahun 5 kali, loh jadi 5 kali loh. Omset kita dari 1 customer itu jadi 5 kali lipat. Cuma harus ada benefit,
supaya yang 1 kali jadi mau 5 kali dalam setahun itu apa? Ya bisa jadi, paket 5 kali bayar 4 kali. Atau misalnya paket, dengan cara mengajak orang lain, paket 5 kali cuma bayar 3 kali, misalnya. Apapun benefitnya kita bisa definisikan, tapi tujuannya adalah yang tadinya frekuensinya setahun sekali, jadi frekuensinya 3 kali. Setahun 1 kali, frekuensinya jadi 5 kali. Kalau kita melihat grafik ini, gitu. Nah, grafik sebelahnya itu ada, eee, pelanggan klinik kita, ada 23 pelanggan yang selama ini cuma pakai satu layanan saja. Dia loyal, loyal, tapi hanya pakai satu produk atau satu layanan saja. Di satu sisi ada 45 pelanggan yang pakai 2 layanan. Satu layanan vessel dan satu produk. Makanya disebut 2P. Ada yang 3P, ada 4P, bahkan ada yang 5 produk. Maka dari grafik ini teman-teman bisa membuat program apa? Program cross selling. Yang 1P ditawarkan produk yang lainnya. 1P ini kan dia sudah loyal bertahun-tahun. Sudah trust sama kita, sudah nyaman sama kita. Lah kok kita nggak manfaatkan kenyamanan pelanggan itu dengan menawarkan produk yang lainnya. Itu disebut cross selling. Nah, jadi dengan melihat grafik ini, nanti teman-teman harus melakukan segmentasi pelanggan seperti ini. Supaya dengan segmentasi seperti ini muncul ide. Saya mau buat program apa? Seperti tadi, hanya untuk memutuskan hadiahnya apa, itu kita melakukan survei. Hanya untuk membuat programnya itu cashback, hadiah, atau potongan langsung, atau diskon, itu kita melakukan survei. Sehingga bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan suara pelanggan. Yes, itu yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Berarti satu stakeholder itu harus dipertimbangkan untuk relationship-nya. Ya, pengalaman Kak Joko, biaya untuk program CRM ini biayanya diambil dari mana? Dari biaya marketing. Biaya di perusahaan, saya jawab pertanyaan kedua ya Pak Syarif ya. Pertanyaan pertama, kalau kita punya 5.000 toko yang mendistribusikan produk kita, maka 5.000-5.000-nya harus kita berikan perhatian. Hanya porsinya beda-beda. Ada toko yang penanggung jawabnya, pemilik tokonya, kita suntik vitamin sebulan sekali. Ada toko bahkan nggak kita suntik vitamin sama sekali. Kan beda kontribusinya. Ada toko yang kalau hari Sabtu Minggu, pemilik tokonya mancing, hobinya mancing. Kita temenin, si salesman-nya nemenin, mancing. Jadi perlakuannya beda-beda, sesuai dengan kontribusi masing-masing. Sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jawabannya adalah iya, semua harus kita berikan perhatian, hanya porsinya beda-beda. Dalam CRM prinsipnya, $1, one service. Orang yang nyumbangnya banyak, kita berikan perhatian banyak. Orang yang kontribusinya kecil, pelanggan kontribusinya kecil, kita berikan perhatiannya kecil. Sehingga sumber daya, biaya, kita fokus kepada orang-orang yang memang memberikan kontribusi besar kepada bisnis kita. Pertanyaan kedua, berapa biaya dan biaya yang diambil dari mana? Teman-teman di banyak bisnis itu menggunakan plafon biaya marketing. Kalau CRM berarti itu bisa masuk. Kalau benefitnya berupa potongan harga, itu masuk biaya sales, tim sales. Benefitnya berupa kita program CSR, masuk biaya marketing. Kalau kita melakukan relationship dengan cara pasang iklan, masuk biaya marketing. Kemudian kegiatan gathering dengan mengumpulkan toko, kalau tujuannya relationship, masuk biaya marketing. Masuk ke kegiatan gathering, di mana di situ ada hadiah yang diundi, ada yang kalau misalnya customer transaksi di situ nanti ada tadi mobil BMW diundi,
itu masuk biaya marketing. Besarnya biaya marketing satu perusahaan, biaya marketing aja ya, itu ada yang menggunakan angka 4-5% dari sales. Jadi kalau sales itu 1T, maka biaya marketingnya berapa? 4% berarti 40M sampai 50M. Itu biaya marketing, belum biaya sales ya. Itu 4%. Nah, 40M tadi atau 4% biaya marketing tadi, 20%-nya digunakan untuk riset, untuk survei. Jadi 20% dari 40M, 20%-nya berarti berapa itu? Nah, itu digunakan untuk survei. Kenapa survei penting? Penting. Loh, gimana kita tahu pelanggan maunya apa? Gimana kita tahu bahwa pelanggan itu maunya hadiah, bukan diskon? Gimana kita tahu bahwa pelanggan itu sukanya emas, bukan sepeda? Survei, maka biaya survei, baik survei kepuasan pelanggan, survei suara pelanggan, itu pakai plafon tadi, 20% dari 4% tadi. Itu biaya marketing. Nah, kalau biaya sales kan masing-masing perusahaan ini punya target profit. Misalnya perusahaan punya target profit itu 10%, dipotong biaya COGS, dipotong biaya karyawan, dipotong biaya ini, maka biaya sales dapat budget berapa? Angkanya sih bisa jadi kisaran itu. Termasuk kita pasang billboard di mana-mana itu masuk biaya marketing. Jadi kalau misalnya nanti marketing manager dapat plafon budget, misalnya tadi 40M, maka udah itu dibuat selama setahun 40M itu mau dipakai apa saja. Begitu. Yes, teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi. Silakan diambil kira-kira sambil dibayangkan di bisnisnya teman-teman masing-masing apa yang bisa diterapkan. Ujung dari semua aktivitas marketing itu adalah tadi diberikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Nah, yang hari ini kita bahas, kita punya pelanggan, pelanggan disegmentasi, kita membuat benefit, ujung-ujungnya adalah diberikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Maka jangan salah membuat loyalty programnya, jangan salah menentukan tujuannya. Nah, untuk tadi pertanyaan tadi kan, kapan kita relationship, kapan kita referral, kapan kita ini tergantung dari pelanggan kita. Itu. Maka kalau misalnya kita punya pelanggan, datanya dikelola dengan baik, baru kita bisa membuat program dengan baik. Yes, itu dari saya. Bila masih ada pertanyaan, maka boleh disampaikan di kolom chat. Dan saya ucapkan terima kasih atas antusias belajarnya. Nah, di akhir sesi kita akan melakukan foto bersama. Jadi mohon teman-teman dibuka videonya. Bila berkenan buka videonya, kita akan foto bersama. Yes. Nah, Pak Donald semangat kalau diminta foto ya. Langsung dibuka videonya. Ya, karena kita belajar CRM, maka salam CRM-nya seperti ini. Nanti tangannya begini semua. Ya, salam CRM. Mari kita lihat, apakah ada yang kebalik tangan kiri. Nah, Pak Donald itu kebalik tuh. Ya, gitu. Jangan sampai kebalik. Nanti teman-teman yang memerlukan materi tadi boleh japri ke saya. Nanti saya akan kirimkan materinya lewat WA ya. Lewat WA saya kirimkan. Dan nanti saya izin teman-teman untuk kelas kita hari ini saya akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa menyimak kembali di YouTube. Oke, siap. Yuk semuanya foto. Tangannya CRM. Yes. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Pak Joko. Thank you. Ya, nanti silakan diambil saripatinya jadi inspirasi untuk bisa dijalankan di bisnisnya teman-teman masing-masing. Dan bila ada pertanyaan, bila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, teman-teman bisa kontak saya secara japri, atau kalau ada materi yang ingin dipelajari, bisa masuk ke website saya, belajar tentang CRM. Nah, websitenya itu, belajar tentang CRM.
www.cr.com. Nah, di sana banyak sekali materi yang nanti teman-teman bisa pelajari. Beberapa yang kita bahas siang hari ini itu dibahas secara detail di www.belajartentangcrm.com. Begitu? Terima kasih teman-teman. Kelas kita akhiri. Sampai bertemu lagi nanti di kelas-kelas selanjutnya. Oke, thank you. Thank you. Sukses buat teman-teman semuanya. Dan Terima kasih Pak Joko. Baik, baik. Sama-sama, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Akhir pekan itu liburan malah pada belajar ya. Top. Selamat berakhir pekan semuanya. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri kelas.